It's always fun, yeah, with the kids around. Selalu menyenangkan bersama anak-anak. And pardon my voice. Dan mohon maaf untuk suara saya. Uh, but it's always, I'm glad to see all of you this morning. Saya selalu senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini. Now, we spent some time with the younger son, Nah, kita sudah banyak menghabiskan pembahasan tentang anak yang bungsu, the one who ran away, squandered everything, and came home in rags. anak yang lari dari rumah, menghabiskan harta, dan pulang dengan keadaan yang tidak baik. His story moves us. Kisahnya menyentuh kita, But Jesus isn't finished. tetapi Yesus belum selesai. He turns our attention to the one who stayed. Dia mengarahkan perhatian kita pada anak yang tetap tinggal. And what we find there is just as unsettling, Dan apa yang kita temukan juga sebenarnya cukup meresahkan. because this son is perhaps closer to many of us. Karena anak ini mungkin lebih dekat dengan kebanyakan dari kita. You see, the elder son never demanded his inheritance early. He never shamed the family publicly. He stayed. Nah, anak yang sulung tidak meminta warisan lebih dulu, dia tidak mempermalukan keluarga, dia tetap tinggal. He's the good son. Dia anak yang baik. Siapa anak yang alim di sini? Good son, good daughters. Yeah. No, not you. Okay. Yeah, I can tell. But when his brother returns and the music starts, the good son refuses to go in. Tetapi saat adiknya kembali dan suara musik terdengar, anak yang sulung ini menolak untuk masuk. This is not just a story about the difficult sibling. It is a mirror looking back at us. You might find someone familiar. Ini bukan sekedar cerita tentang dinamika kakak beradik, tetapi ini adalah cermin yang justru melihat kembali kepada diri kita. So I'm gonna read to you Luke chapter 15, Saya akan verse bacakan Lukas 25 to 32. ayat 25 sampai 32. You know what? Maybe I'll just read in English. Or you know what? Maybe Pastor Willie can read in Indonesian. I'm just gonna follow along with the English. Ya, Oke. silakan baca. Saya akan bacakan ayat 25 sampai 32, tetapi anaknya yang sulung berada di ladang dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. See, the elder brother was out in the fields working as always when he heard music and dancing. Jadi anak yang sulung sedang berada di padang rumput, kemudian sedang bekerja seperti biasanya ketika dia mendengar musik dan tarian pestanya. He didn't walk in. He called a servant, interrogated him first. Dia tidak masuk, dia memanggil seorang hamba dan menginterogasinya dulu. And when he got the news, he became angry and refused to go in. Saat dia mendengar beritanya, dia menjadi marah dan menolak untuk masuk. Why? Because to him, this is not a celebration. This is a scandal. Kenapa? Karena buat dia, ini bukan sesuatu untuk dirayakan, ini adalah sebuah skandal. The prodigal's return means gossip starts again, shame resurfaces. Anak yang pulang ini justru hanya akan membawa omongan lagi, aib keluarga akan diungkit-ungkit kembali. You know, the family name dragged through the village one more time. And I think in many, especially Asian families, we understand this deeply. Betul ya? Nama keluarga akan jadi bahan omongan di daerah mereka sekali lagi, dan bagi kita keluarga-keluarga di Asia,
sepertinya kita mengerti tentang hal ini. Because reputation matters, face matters. What will the neighbors say? Karena bagi kita nama baik itu penting, muka kita penting, apa nanti kata tetangga. But if we look deeper, his anger reveals something more. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, amarahnya menunjukkan sesuatu. Notice what the text tells us about how he saw his father. He used the words served and command. Perhatikan apa yang dituliskan teks kita bagaimana anak yang sulung ini melihat ayahnya. Dia menggunakan kata melayani dan perintah. He had been keeping the rules all these years, but as a slave keeps rules, not as a son lives in a home. Dia sudah menaati aturan selama ini, tetapi sebagai hamba yang menaati aturan, bukan selayaknya anak yang tinggal di dalam rumah. His dad was a command giver, he was a command keeper. Ayahnya, bapaknya adalah pemberi perintah dan dia sekedar menjalankan perintah. And when you relate to someone that way, mercy to the undeserving is not just unfair, it's an offense. Ketika kita berhubungan dengan seseorang seperti itu, akhirnya kita melihat kasih karunia bagi yang tidak layak itu tidak adil, bahkan kita akan menganggap itu sebagai sebuah sesuatu yang menyinggung. Years of faithfulness had quietly became like a ledger, in your heart. Kesetiaan selama bertahun-tahun hanya menjadi catatan dalam sebuah buku. What I've done, what I'm owed, what he got without earning it. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang seharusnya menjadi bagian saya, dan apa yang dia dapatkan tanpa dia melakukan usaha. See, the tragedy isn't the obedience, is that obedience becomes a transaction. Tragedinya bukanlah pada ketaatan, tetapi ketaatan menjadi transaksional. Basically, his heart is saying, I work hard, no one noticed, and they celebrated him. Hatinya seakan berkata, saya yang kerja keras, tapi tidak ada yang memperhatikan, kemudian mereka merayakan dia. This is painfully familiar in many families, I think. Mungkin ini familiar bagi beberapa dari kita. You are the responsible child. Saudara mungkin ada anak yang bertanggung jawab. You may be the faithful spouse. Saudara mungkin pasangan yang setia. You are the one who stayed, the one who sacrificed. Saudara adalah yang tinggal dan saudara yang berkorban selama ini. And over time, sacrifice turns into a ledger. Dan lama-kelamaan pengorbanan menjadi hitung-hitungan. You think about who gave more, who disappointed the family, who deserved recognition. Saudara kemudian berpikir siapa yang memberi lebih banyak, siapa yang sudah mengecewakan keluarga, siapa yang layak dihargai. Marriage becomes transactional. Pernikahan menjadi transaksional. I provided, I endured, therefore I deserve. Saya yang sudah menyediakan, saya yang bertahan, makanya saya layak untuk ini, pantas untuk ini. Parenting becomes conditional. Menjadi orang tua pun diwarnai dengan syarat. I paid for your education. I left work because of you. So don't shame me. At least top 3 in school or something like that, Saya sudah bayar pendidikanmu, saya sudah kerja keras. Setidak-tidaknya jangan mempermalukan dan kalau bisa masuk universitas 3 besar. The tragedy of the older son is not that he obeyed. The tragedy is that he never enjoyed his father at the end, Tragedi dari anak yang sulung bukanlah karena dia tidak taat. Tragedinya adalah dia tidak pernah menikmati ayahnya. Look, he wants to celebrate with his friends. Dia tadi mengatakan dia mau merayakan bersama teman-temannya. So he stayed home physically, but his heart was somewhere elsewhere. Secara fisik dia ada di rumah, tetapi hatinya ada di tempat lain. Sometimes that's how the good ones feel, ya. Itu kadang orang-orang yang baik, apa yang dirasakan oleh orang-orang yang baik. Unseen, felt unseen, unacknowledged. Merasa tidak diperhatikan, merasa sendiri. That's the loneliest kind of lostness, I think. Itu bentuk kesendirian dan bentuk keterhilangan. But because of that, look at how he accused his brother. Dan karena itu lihat tuduhannya kepada adiknya. He said, "This son of yours has devoured your property with prostitutes." Anak bapak ini telah memboroskan harta bersama dengan pelacur-pelacur. Now, I don't know if you noticed this. We don't even know if the prostitute thing is true, right? How did he know? Nah, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah benar anak yang bungsu ini menghabiskan dengan pelacur. Bagaimana dia bisa tahu? It's not like he had a GPS track on his phone, right? It's like,
Kan dia tidak punya GPS tracker di pelacak GPS di dalam device-nya. My brother Dirinya. went to this establishment. Prostitute. Oh, adik saya pergi ke sini berarti dia pergi ke tempat pelacuran. So, see, he assumed, and that's how resentment works. Dia hanya berasumsi dan itulah cara kebencian itu bekerja di dalam diri kita. It fills in the gap with the worst possible reading, right? Kebencian mengisi celah kosong dengan kemungkinan yang terburuk. See, he calls his brother, this son of yours, not my brother. Dia menyebut adiknya anak bapak, bukan adikku atau saudaraku. It's like a distance, Seperti ada jarak. I don't know, I think this distancing, I think is also painfully familiar in certain families. Dan jarak yang diciptakan ini sepertinya juga tidak asing bagi beberapa keluarga. A relative who remarried is no longer spoken of warmly, right? Seorang saudara yang menikah kembali tidak disapa lagi. A child who converted to a different faith gets ignored. Seorang anak yang meninggalkan iman tidak lagi diperhatikan. A sibling's name is quietly dropped from family conversations after falling out or something. Nama seorang saudara perlahan tidak disebutkan lagi dalam percakapan keluarga. Have you ever see that kind of things happening because of certain bad reputations we unfamily them? Mungkin pernah familiar di dalam diri saudara ada jarak yang diciptakan dan kita tidak menganggap dia keluarga lagi. Not just unfriend or unfollow, unfamily. Kita bukan hanya tidak menjadikan dia teman, tapi tidak menjadikan bagian dari keluarga kita lagi. But here is where the parable becomes the gospel. Tapi disinilah ketika perumpamaan ini menceritakan tentang Injil. Remember with the youngest son, the father ran out, right? Ingat ketika anak yang bungsu datang, bapaknya langsung mengejar. Actually, the same thing happens to the older brother. Sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada anak yang sulung. In verse 28, it says his father came out. Di ayat 28 dituliskan ayahnya keluar. He does not send a servant to get him. Bapaknya ini tidak mengutus hamba untuk memanggil dia. He does not shout from a distance and command his son to come. Bapaknya tidak teriak untuk memanggil anaknya masuk. I mean, he doesn't say, kau kini, why? Kau masuk kau, gitu. Enggak. Right? The father is not shouting, He's saying he goes out himself. Bapaknya tidak teriak, tidak memanggil, tapi benar-benar keluar. He entreated his son. Dia memohon kepada anaknya. In NASB, other translations, it says his father came out and began pleading with him. Dalam terjemahan lain diterjemahkan bapak ini keluar kemudian memohon kepada anaknya. It's actually true that the word entreat in other uses in the book of Luke, it can be translated as pleading, begging, inviting, urging. Di kata entreat di sini di terjemahan Lukas juga bisa dimengerti sebagai memohon, mengajak, mengundang. Somehow it's different. Remember he said that my father commands. Berbeda sekali dengan apa yang diceritakan anak yang sulung bahwa bapaknya memberikan perintah. But the father is not commanding, he's entreating, right? Tapi di sini bapaknya kita tahu tidak memberikan perintah, bapaknya memohon. So and not only that, the father came and then he said, calls him my child. Bukan hanya itu, bapaknya keluar memohon dan memanggil dia anakku. It's quite interesting that in this chapter, the Greek word for son is huios. Di dalam perikop ini, kata anak dalam Yunani yang dipakai adalah huios. And here, suddenly, son is you, and here, suddenly when he said, my child, the word is teknon, and it's more intimate, it's more tender. Dan di sini sebenarnya ada perubahan dari awalnya huios, di sini kemudian menggunakan kata teknon yang jauh lebih intim, jauh lebih dekat. It's as if that the father is not belittling him, the father is speaking endearingly to his older son. Bapaknya bukan sedang merendahkan, tetapi justru berbicara dengan penuh kasih sayang. So look at what he did. He came out, he entreated, he said, my child.
Perhatikan apa yang dilakukan bapaknya. Bapaknya keluar, memohon, memanggil anakku. And then he assures him, "You are always with me, and all that I have is yours." Dan bapaknya memastikan kepada anaknya, engkau selalu bersama dengan aku. See, the older son had the father's presence every day, but it was not precious to him. Anak yang sulung selalu memiliki kehadiran sang bapak setiap hari. Tetapi itu bukan jadi hal yang berharga bagi dia. He had inheritance coming, but he was obsessed with fairness. Dia nantinya akan mendapatkan warisan, tetapi dia lebih terobsesi dengan keadilan. He had relationship, but he wanted recognition. Dia punya hubungan, tetapi dia lebih ingin pengakuan. It's ironic because it means everything the elder son felt he had been denied, it was already his. Ironisnya apa yang diinginkan, apa yang dipikir anak yang sulung ini diinginkan ditolak, ternyata sebenarnya dia sudah memilikinya semua. The presence, the inheritance, the love, none of it was withheld from the older son. Kehadiran sang bapak, harta warisannya, tidak ada yang ditahan oleh bapaknya, semuanya diberikan kepadanya. It's like he has been living inside a gift he never unwrapped. Seperti dia tinggal di dalam sebuah hadiah, tetapi dia tidak pernah membukanya. And then the final word of the fathers reframed the whole situation. The father said, "It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive." Kata-kata terakhir sang bapak membingkai ulang semuanya. Kita patut bersukacita, sebab saudaramu ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Notice your brother. The father insists that's the relationship. Perhatikan, saudaramu. Bapaknya menegaskan kembali relasi di antara mereka. The father asks the son to accept his loving ways. Bapaknya mengundang anak itu untuk bisa menerima cara bapaknya mengasihi dia. This is our family values. Ini adalah nilai-nilai dalam keluarga kita. That's like I think what the dad is saying. This is how we roll, man. Ini cara kita di keluarga. When someone comes home, we love them. Kalau ada yang pulang kembali ke dalam keluarga kita, kita mengasihi mereka. See, we don't ask anyone to accept our sins, but we all must accept anyone's repentance. Kita tidak diminta untuk menerima dosa, tetapi kita harus menerima pertobatan seseorang. Don't misunderstand this. We don't ask anyone to accept sins, but we must accept each other's repentance and regret. Jangan disalah mengerti. Kita tidak diminta untuk menerima dosa seseorang, tetapi kita perlu menerima pertobatan seseorang. And I think maybe the father wants the son to adopt his gracious heart too. Dan sepertinya di sini sang bapak ingin supaya anak yang sulung ini punya hati yang sama seperti dia. And then Jesus stops telling the story. Dan Yesus berhenti dengan ceritanya. What happened? Apa yang terjadi? We don't know. Tidak ada yang tahu. Will the older son said, "Okay, I'm going to come in"? Apakah anak yang sulung berkata, "Oke, baiklah dan saya akan masuk"? Will the younger son stayed all the way? Apa anak yang bungsu justru tinggal di dalam situ seterusnya? The parable ends open. Perumpamannya berakhir terbuka. I think this open ending is intentional. It's like an invitation to all of us listening. Akhir yang terbuka ini menjadi seperti sebuah undangan bagi kita. So let me give you a couple of final reflections on related to this story and our family life. Saya akan bagikan refleksi dari perumpamaan ini dalam konteks keluarga, kehidupan keluarga. I want to talk now to the obedient ones, to the obedient ones in the room. Saya mau bicara kepada saudara yang menjadi taat di sini. You know who you are. Saudara tahu siapa yang taat di sini? In many families, the good child or the responsible spouse often carries the load quietly. Di dalam banyak keluarga, anak yang baik selalu memikul tanggung jawab yang besar. Working hard, sacrificing, protecting the family name. Bekerja keras, berkorban banyak, menjaga nama baik keluarga. If you are the good ones, examine honestly whether your loyalty has become a ledger. Kalau saudara adalah anak yang baik, lihat kembali ke dalam diri saudara, apakah kesetiaan saudara
sudah menjadi hitung-hitungan? Are you resentful of being the good kid? Apakah saudara benci, kesal karena saudara menjadi anak yang baik? Because if that's the case, that's not love, that's about being owed. Karena kalau memang seperti itu, saudara bukan mengasihi, tetapi saudara merasa dihutangi. And here's what I want to tell to the obedient ones in the room. Dan ini yang apa yang saya ingin katakan pada mereka yang taat hari ini di sini. Replace scorekeeping with gratitude. Gantilah kebiasaan hitung-hitungan itu dengan ucapan syukur. Appreciate the time that you have with your family members. Hargai waktu yang saudara punya dengan keluarga saudara. Maybe you know the story a couple of weeks ago, an Indonesian family holiday in Singapore. Mungkin saudara mendengar berita tentang satu keluarga orang Indonesia yang berlibur di Singapura. A dad, mom, 2 kids, right? Papa, mama, dan 2 orang anak. The dad is with his baby, with a stroller, and then his wife and her 6-year-old child behind him. Bapaknya sedang mendorong kereta bayi, stroller, dan mamanya bersama dengan seorang anak 6 tahun, anaknya yang 6 tahun. And suddenly, a car came out and then hit the mom and the daughter. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang datang menabrak ibu dan anak ini. She's just 6 years old. Anak ini cuma berusia 6 tahun She died. dan langsung meninggal. And her mom, I think, still in ICU or something. Dan sepertinya mamanya masih ada di ICU. Can't imagine what the dad must have felt. Saya tidak bisa membayangkan apa yang dirasakan oleh papahnya. They are on a holiday. Mereka sedang berlibur. They are having the time of family time, right? Mereka sedang menikmati waktu bersama keluarga. And then just like that, gone. Tetapi begitu saja hilang. One day, you will do something for the last time. Suatu hari saudara akan melakukan sesuatu untuk terakhir kalinya. But you won't know it's the last time. Tapi saudara tidak akan tahu kalau itu adalah yang terakhir kalinya. Let me repeat that. One day, you will do something for the last time, but you will not know it's the last time. Suatu hari saudara akan melakukan sesuatu untuk terakhir kalinya. Tetapi saudara tidak akan sadar bahwa itu adalah kali terakhir. You said goodbye, and then you hope you will see him later, right? Saudara berpisah dengan harapan akan bertemu lagi. You close the door behind you, never knowing it's the final goodbye. Saudara menutup pintu tanpa tahu kalau itu adalah perpisahan terakhir. You have conversations, you hang out, that you assume, tomorrow I'll see you again. Saudara berpikir bahwa akan melanjutkan percakapan, nanti besok bisa dilanjutkan, tapi ternyata tidak. I'll call you, I'll visit you next time. Saya Right? akan telepon kamu, saya akan kunjungi kamu, tapi lain kali. Then times moves on, and for one reason or another, that's the final moment. Seiring waktu berjalan, ternyata itu menjadi momen terakhir. Not everything ends dramatically like the story of this Indonesian family. Tidak semua berakhir dramatis seperti keluarga Indonesia di Singapura ini. Some things just quietly stop. Banyak hal yang berhenti secara diam-diam. That's why your presence matters. Oleh karena itu kehadiran saudara itu penting. Kindness matters. Kebaikan saudara itu penting. Laugh a little longer. Listen a little deeper. Tertawalah sedikit lebih lama, mendengar lebih dalam. Hold people a little closer. Dekap orang lain lebih erat. Because you don't know, it might be the last day. Karena saudara tidak tahu, mungkin itu adalah hari terakhir. Be grateful that you get to serve your family. Syukurilah bahwa saudara bisa tetap bersama dengan keluarga saudara. You never know. Saudara tidak akan pernah tahu. You never know, it might be the final moment. Saudara tidak akan pernah tahu kalau itu akan menjadi momen terakhir. Now I want to talk to the parents now, especially the parents. Saya mau bicara kepada para orang tua di sini. Do not assume the child who stayed is fine. Jangan menganggap anak yang tetap tinggal ini baik-baik saja. Usually the kakak, the koko, the elder in the family, in at least in Asian family, Biasanya anak-anak sulung, anak yang tua di keluarga-keluarga Asia,
the parents will say, kan sudah besar, gitu kan? You big now, right? Sudah dewasa sekarang. You have to be an example to your, younger siblings. Kamu harus jadi teladan, kamu harus jadi contoh buat adik-adikmu. And my favorite, you have to ngalah itu apa? You have to, put the needs of your younger siblings before you, right? Dan kamu harus mengalah. Right? So you like immediately you have this, all of these things. You're big now. You must be an example. You have to give up your toys, whatever it is, to your younger siblings, right? Itu yang sebagai orang tua itu yang mungkin kita akan katakan kepada anak tertua kita, kamu sudah besar, kamu sudah dewasa, kamu harus mengalah ke adik-adikmu. The good ones. Now, I think the child who stayed, the child who is, that we think everything is going all right with him or her, Anak yang sulung yang tetap tinggal ini, yang kita pikir baik-baik saja dengan dia, they may be the one most in need, mereka mungkin adalah yang paling membutuhkan. for us parents, for you parents to say to them, you are always with me, everything I have is yours. Mungkin mereka paling membutuhkan kehadiran kita sebagai orang tua untuk berkata kepada mereka, apa yang kita punya adalah milik kamu juga. We say things like, I see you. Kita bisa mengatakan, saya memperhatikan kamu, We, melihat kamu. we say things like, thank you ya, thank you Ko, thank you Jay. Saudara bisa mengatakan terima kasih. You are enough. Saudara, kamu cukup. In a culture where approval is often conditional, Dalam budaya di mana kasih sering disertai dengan syarat, in a culture where affection is expressed through provision, dalam budaya di mana kasih dinyatakan lewat penyediaan, I think it's good for us to comfort and say to our child who's staying that, yeah, you are enough and I see you. rasanya baik untuk kita sebagai orang tua bisa menyampaikan kepada anak-anak anak-anak yang dewasa di rumah kita bahwa yang mereka lakukan baik, apa yang mereka sudah cukup. In many of our families, Dalam banyak keluarga kita, reconciliation is treated as the offender's sole responsibility. rekonsiliasi sering dianggap tanggung jawab dari pihak yang salah. The one who makes mistake is the one who need to say sorry first, right? Yang benar yang menunggu untuk yang lain minta maaf lebih dulu. To go first feels like weakness, like losing face. Kalau kita yang meminta maaf dulu, sepertinya itu hal yang memalukan. I'm the one who is right. Why should I come to you first? You are the one who is wrong. You should say sorry to me first, right? Saya yang benar di kondisi ini, kenapa saya yang harus minta maaf duluan ke kamu? Harusnya kamu yang minta maaf. The father in this story is clearly the wronged party, and yet he still goes out first. Bapak di dalam cerita ini justru adalah yang menjadi korban, menjadi yang pihak yang Salah. dalam Salah. cerita ini. But he still goes out first. Tapi dia tetap pergi ke luar mendapatkan anak-anaknya. He shames himself first in a way. Dia yang membuat malu dirinya sendiri. He absorbs the cost of the first move, Dia yang mengambil the cost of the first move. Yeah. He absorbs. He basically absorbs. He's the one who he shames himself first, right? Okay. oh ya, dia yang menyerap harga dari Ya. langkah pertamanya ini. And of course, here you see a bit of the cross, right? Dan di sini tentu saudara melihat sedikit dari salib. God reaching out to sinners. Allah yang meraih kepada pendosa. This is the God that we have, not a command giver waiting for perfect performance. Inilah Allah yang kita miliki, bukan seorang pemberi perintah, But the Father who comes out to meet us wherever we are standing. tapi Bapa yang mau menemui kita dimanapun kita berada. Whether we ran away or whether we stayed and grew cold. Entah kita lari, entah kita diam, atau bahkan ketika kita menjadi dingin. So I want to end with saying, I've talked to the obedient ones, I've talked to the parents, and I know I want to talk to everyone.
Saya tadi sudah bicara pada mereka yang taat dan kepada para orang tua, dan sekarang saya ingin bicara pada semuanya. May we never lose the wonder of being God's child. Kiranya kita tidak kehilangan keajaiban dari menjadi anak Allah. There is this trend, I think quite viral in TikTok or Instagram. Ada satu tren yang viral di TikTok. So the parents will say to his teenage son or daughter, Orang tuanya akan bicara kepada anaknya yang remaja. yang remaja, oh yeah, imagine, Bayangkan, imagine J. Christina and Jennifer, okay? J. Christina, the mother, Jennifer, her eldest. Betul ya? bayangkan untuk Ci Christina dan juga anaknya Jennifer. Imagine J. Christina said to Jennifer, you are, you are a teenager now, you are actually a college student now, right? Bayangkan Ci Christina berkata kepada Jennifer anaknya, oh, kamu udah mahasiswa sekarang, udah kuliah. Um, now you have your own friends, you will want to go out to your own, doing your own thing, you will spend more time with your friends and with the family. Kamu sudah punya temanmu sendiri dan mungkin kamu lebih pengen keluar sama teman-temanmu, bukan sama keluargamu. But I want to carry you one last time Tapi aku mau peluk kamu sekali lagi, while I'm strong enough. selagi masih kuat. Oh ya, tahu ya, digendong itu loh, tahu ya Bapak Oh, Ibu ya. digendong, sorry. Apa? Menggendong. Ya. Menggendong ya. Carry you, like when you. So imagine the scene, J. Christina and then Jennifer, or imagine you have a grown-up teenage son and daughter. Bayangkan Ci Christina dengan Jennifer atau mungkin saudara sendiri yang punya anak remaja, menggendong anak remaja saudara. And what happens is the parent will say, "This is the last time I'm going to be able to carry you." Dan orang tuanya berkata, ini yang terakhir kali saya bisa menggendong kamu. Because I will not have the strength anymore, right? Karena mungkin setelah ini tidak akan kuat lagi. And in those many videos, it became a wonderful, intimate moment between the family, in the family. Dan dalam banyak video ini menjadi momen yang intim di keluarga-keluarga tersebut. It looks funny because you have this, mom and dad, and then the big son and the big daughter just leap onto him, lucu gitu. Kelihatannya lucu karena bayangkan orang dewasa gitu kemudian memeluk anaknya yang juga sudah besar. Betul, yeah. But that's like, like a feeling of you may be growing up. You may be a grown up, but you're still a child, right? Itu seperti sebuah perasaan yang ingin mengatakan ya kamu emang sudah besar tapi kamu juga tetap seorang anakku. And I hope with that kind of picture, I hope that we also must never lose the wonder of being God's child. Dan saya harap dengan gambar tersebut kita tidak kehilangan keajaiban dari menjadi anak Allah. Many of us have not stopped being God's children, but we have stopped enjoying it. Banyak dari kita yang tidak berhenti menjadi anak Allah, tetapi kita berhenti menikmatinya. I hope that you will miss being God's child, Saya harap saudara akan rindu menjadi anak Allah. When you were maybe younger and then when the music comes, is it like when the music fades, the song, and then, I don't know, maybe when you were younger, you get so moved so easily. Mungkin ketika saudara muda, ketika musiknya mengalun pelan, saudara terbawa suasana. When that period of time when maybe faith comes easy, Saudara ingat ketika iman sepertinya terlihat mudah, and that you just enjoy being God's child. dan saudara sangat menikmati momen-momen menjadi anak Allah. And I pray that we may never lose the wonder of that sense, Saya berdoa kita tidak kehilangan perasaan tersebut. You and I, we are God's child forever. Saudara dan saya adalah anak Allah selama-lamanya. Rest in that Beristirahatlah dalam kebenaran itu. and celebrate the grace of God wherever is found. Dan rayakan anugerah Tuhan dimanapun itu. And I want to close with prayer. I'm going to ask Pastor Willie to close in prayer. Thank you. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman yang kami dengar. We are so grateful, Lord, for the word of God that we have heard this morning. Thank you for loving us. Terima kasih karena Engkau terus mengasihi kami di tengah apapun yang mungkin kami lakukan. Mungkin kami merasa diri kami baik,
kami layak mendapatkan ini dan itu, tapi ternyata di tengah perasaan yang kami alami tersebut, kami menganggap kasih dari Tuhan, anugerah dari Tuhan itu sebagai transaksional. We are grateful that even despite our feeling of pride, you still love us. And today we are reminded again that we need to align our hearts again to you, Lord. And we pray that we may never lose the wonder of being your child. Ingatkan kami terus ya Tuhan tentang kekaguman menjadi anakmu, keberhargaan menjadi anakmu. Biar ini menjadi suatu sukacita yang terus kami bawa di dalam kehidupan kami. May this be our joy for the rest of our lives. Thank you Lord, in the name of Jesus we pray. Amen.